Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Shinfasyang Sutra Teratai. Episode 1130. Sedikit nafsu keinginan dan menyingkirkan keserakahan untuk memurnikan tanah Buddha sendiri. Orang-orang dengan sedikit nafsu keinginan dapat menyingkirkan noda dari keserakahan. Mereka muak pada samsara dan berkeinginan untuk keluar dari 3 kelompok alam. Sekalipun memberi kebaikan pada diri sendiri melalui urusan srawaka, namun sebetulnya sedang memurnikan tanah Buddha sendiri. Bukan hanya menyembunyikan besar dan menampakkan kecil, juga masuk ke tengah kelompok aliran non-Buddhis. Melatih diri dengan tanpa sisa, jangka panjang, tanpa henti, dan penghormatan. Juga bersatu hati, harmonis, dan penuh cinta kasih. Dengan mendengar dan melihat, kemungkinan kita akan mengerti. Orang-orang dengan sedikit nafsu keinginan dapat menyingkirkan noda dari keserakahan. Mereka muak pada samsara dan berkeinginan untuk keluar dari 3 kelompok alam. Inilah yang ditegakkan dan dipraktikkan oleh praktisi kendaraan kecil. Mereka memiliki sedikit nafsu keinginan. Setiap praktisi harus memiliki sedikit nafsu keinginan. Tidak hanya bagi orang yang mempraktikkan kendaraan kecil. Kita, setiap orang, pada awal pelatihan diri, haruslah sedikit nafsu keinginan dan berpuas diri. Sedikit nafsu keinginan adalah dasar dari pelatihan diri. Menyingkirkan noda dari keserakahan. Sedikit nafsu keinginan tanpa keserakahan dan tanpa ternodai. Pelatihan diri seharusnya dipraktikkan sedemikian. Tetapi praktisi kendaraan kecil hanya karena muak pada samsara, demi keluar dari 3 kelompok alam. Oleh karena itu, mereka melatih diri, melatih untuk mengurangi nafsu keinginan dan ketamakan. Mereka menjalani pelatihan yang sedemikian. Pelatihan yang seperti ini, sekalipun memberi kebaikan pada diri sendiri melalui urusan srawaka, namun sebetulnya sedang memurnikan tanah Buddha sendiri. Ini adalah srawaka yang memberi kebaikan pada diri sendiri. Ini adalah pelatihan diri saya, kewajiban diri saya, melatih diri dengan jujur. Juga adalah kewajiban diri. Jika saya bisa seperti ini, maka tidak perlu bertumimbal lahir dalam 6 alam kehidupan lagi. Dengan sendirinya, saya dapat terlepas dari 3 kelompok alam. Ini adalah srawaka yang memberi kebaikan pada diri sendiri. Mereka mengira dengan melatih diri, memberi kebaikan pada diri sendiri seperti ini adalah memurnikan tanah Buddha sendiri. Ini hanyalah memurnikan diri sendiri. Memurnikan diri sendiri sehingga sifat tatata tidak tercemar. Sebenarnya, jika tidak berjalan memasuki kendaraan besar, jika tidak dapat memahami berbagai prinsip kebenaran di dunia, bagaimana dapat melampaui? Bagaimana dapat memahami prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta ini? Maka kita harus menjalani pelatihan diri, mengurangi nafsu keinginan dan keserakahan, bukan hanya karena muak pada samsara dan berkeinginan untuk keluar dari 3 kelompok alam. Tidak perlu selalu memohon karena muak pada samsara, berkeinginan untuk keluar dari 3 kelompok alam. Itu adalah pelatihan diri, harus membuka batin,
dan memasuki kerumunan orang banyak. Tidak hanya hendak memberi manfaat pada diri sendiri, tidak hanya hendak memurnikan kondisi batin kita sendiri. Bukan hanya seperti ini saja, sehingga di antara para sangha terdapat orang yang telah membangkitkan tekad luhur, sehingga mereka bukan hanya menyembunyikan besar dan menampakkan kecil, juga masuk ke tengah kelompok aliran non-Buddhis. Di dalam dunia Buddha, sebagian Sravaka yang melatih kendaraan besar karena mereka secara diam-diam di dalam menjalankan praktek bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Terkadang mereka masuk ke dalam ajaran non-Buddhis, Tritika. Karena tekad pembinaan diri mereka sangat kokoh, bersama dengan orang-orang non-Buddhis berdiskusi tentang nilai kebenaran, bahkan dapat menyelamatkan dan membimbing orang non-Buddhis, para makhluk yang berpengetahuan dan berpandangan sesat, juga dapat menyelamatkan mereka. Bukankah Purna Matrayani putra juga demikian? Dia memohon kepada Sang Buddha, ingin pergi ke tempat di mana ajaran non-Buddhis sangat keras. Dia ingin menyelamatkan dan membimbing mereka. Sang Buddha khawatir, maka bertanya kepadanya, orang-orang di tempat itu memiliki kepercayaan yang menyimpang, pengetahuan sesat, dan pandangan sesat. Semua orang berpandangan menyimpang. Setiap orang keras kepala dan bertabiat buruk. Kamu pergi ke tempat itu sangatlah berbahaya. Pergi ke tempat itu, apakah bisa dicaci maki? Purnamatrayani putra berkata, tidak masalah, masih harus bersyukur. Bersyukur bahwa dia hanya marah, tidak memukuli saya. Kisah ini kita semua telah mengetahuinya. Tekad yang sangat kokoh. Bahkan saat pada akhirnya Sang Buddha berkata, jika membahayakan nyawamu demi kesana untuk menyebarkan ajaran, nyawa dikorbankan di sana, kamu bisa bagaimana? Saya sangat bersyukur melepaskan jalinan jodoh pada kehidupan ini. Dengan orang-orang ini tanpa sebab tidak akan menjadi buah. Saya bisa kehilangan nyawa di tempat itu. Itu adalah jalinan jodoh di masa lampau, balasan karma di kehidupan ini. Sehingga mereka membiarkan saya di tempat itu, melepaskan hukum sebab akibat ini. Saya harus berterima kasih kepada mereka. Sang Buddha mendengarnya, merasa tenang dan bersukacita. Purnamatrayani putra pergi ke tempat itu. Benar saja, di tempat itu dalam beberapa waktu, dia menggunakan sok-sok seorang biksu untuk memasuki ke tengah orang banyak di sana. Awalnya dia melihat ada orang yang jatuh sakit, memerlukan pengobatan. Dia memiliki pengetahuan luas dalam kedokteran juga, maka dia bergegas pergi untuk mengumpulkan obat, memberikan obat sesuai gejala penyakit, menyembuhkan kondisi fisik mereka. Dia melihat penderitaan orang miskin. Dia juga akan bergegas ke desa lain untuk berpindah patah untuk meminta bekal. Untuk membantu orang yang miskin dan menderita ini, ketika melihat orang yang menderita akibat kerisauan terhadap kelahiran dan kematian, dia di sana pelan-pelan membabarkan dharma untuk mereka. Lahir, tua, sakit, mati adalah hukum alam. Menceritakan kepada mereka tentang hukum karma, membabarkan dharma pada mereka tentang
4 kebenaran mulia, dan lain-lain. Jadi, orang dari aliran non-Buddhis yang sangat keras kepala telah ditundukkan. Juga membagikan tekad berniat untuk membina diri. Dia akan mengirim orang-orang yang ingin membina diri ini, sekelompok demi sekelompok, kembali ke Sangha Sang Buddha. Ditabiskan oleh Sang Buddha dan menjadi seorang biksu. Inilah Purna Matrayani Putra. Bukan hanya di antara para sangha melepaskan statusnya, bersama semua orang melakukan penyadaran melalui kerjasama, menyadarkan semua para praktisi ini. Ketika dia kembali di kelompok sangha, dia menampakkan penampilan Sravaka, hidup bersama semua orang. Jika keluar, dia adalah Bodhisattva, Bodhisattva Sravaka, Bodhisattva berpenampilan biksu. Dengan begitu dapat menampakkan wujud untuk membabarkan dharma sesuai kapasitas. Ini adalah Purna Matrayani Putra, bukan hanya menyembunyikan yang besar dan menunjukkan yang kecil, namun juga mengecilkan diri sendiri seperti ini. Menyembunyikan, lepaskan, dia sudah menapaki jalan bodhisattva. Oleh karena itu, ketika dia memasuki kelompok aliran non-Buddhis untuk membimbing dan menyadarkan kelompok aliran non-Buddhis, seluruh desa telah percaya pada agama Buddha. Dengan pengetahuan benar dan pandangan benar, ini adalah melatih diri dalam kehidupan sehari-hari, dapat harmonis dengan rekannya, juga dapat masuk ke kerumunan. Ketika pulang bisa harmonis dengan rekannya, dan keluar adalah masuk ke kerumunan. Di tengah kerumunan tidak membiarkan noda batin dan kegelapan batin para makhluk mempengaruhi batinnya. Ini adalah konsep yang benar yang dimiliki oleh para praktisi dan juga sikap seorang praktisi yang benar. Ini adalah Purna Matrayani Putra. Praktik yang dilatihnya adalah pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa akhir, pelatihan dengan penghormatan. Juga bisa berlatih dengan penghormatan dengan cinta kasih yang harmonis. Ini adalah pelatihan para praktisi dari kendaraan agung. Setiap orang harus mengikuti teladannya. Lihatlah, seperti kita sekarang, bodhisattva di dunia, dimanapun ada penderitaan, bodhisattva suci kita akan demikian datang berkumpul bersama dari tempat yang jauh untuk memberikan pertolongan. Pada tahun 2016 di Serbia, sekelompok insan suci ini dari begitu banyak negara Eropa berkumpul bersama di Serbia, mengatasi begitu banyak rintangan. Setiap hari mereka mendapat pengakuan dan penghormatan dari orang setempat. Di tempat itu, mereka memberikan makanan hangat, totalnya lebih dari 900 porsi. Demikianlah mereka mengadakan pembagian di sana, bersumbangsi demi para pengungsi. Di tempat itu ada sebuah organisasi amal. Nama organisasi ini adalah SOS. Mereka melihat cinta kasih dari insan suci. Bagaimana mereka bertahan tanpa menyerah dalam waktu yang begitu lama, selama lebih dari 10 hari. Sikapnya tetap dipertahankan demikian. Sikap hormati yang seperti ini, cinta kasih yang seperti ini, keharmonisan yang seperti ini, saling menghormati satu sama lain terhadap orang setempat ataupun terhadap pejabat setempat, ataupun ketika pergi membeli barang dan lainnya.
Semuanya membuat orang yang melihatnya selalu merasa bahagia. Sangat ramah, sehingga organisasi amal ini, mereka melihat demikian, dalam hati timbul rasa sukacita. Mereka datang sendiri. Sekelompok orang datang bergabung dengan kelompok kami. Nama organisasi ini adalah SOS. Demikian bergabung dengan kita dan mulai membantu kita. Organisasi yang bergerak di bidang amal ini mengutarakan ingin bekerjasama dengan Seci. Jadi, kelompok bodhisattva kita dari Eropa di negara itu awalnya sangat asing, negara yang sama sekali tidak mereka kenal. Sekarang sudah menjadi sangat kenal. Semua orang seperti satu keluarga, saling berinteraksi dan saling mengasihi. Demi sekelompok pengungsi yang terjebak di sana, tidak dapat maju maupun mundur. Penderitaan yang tak terkira. Orang setempat, yaitu organisasi amal Serbia, adalah mereka orang-orang setempat dengan yang datang dari puluhan negara, insan Seci dari negara Eropa. Semua orang bersatu seperti ini demi membantu para pengungsi. Dapat dilihat mereka semua benar-benar sangat berdedikasi. Mereka membuka dapur mereka untuk kita gunakan. Organisasi amal ini juga memiliki dapur sendiri dan membuat ruangan kosong di dapur mereka untuk mempersiapkan lebih dari 900 lebih paket makanan hangat. Jadi, melihat kelompok orang ini di sana mempersiapkan 900 lebih paket makanan hangat, setelah selesai mempersiapkan makanan yang panas ini, mengundang mereka untuk duduk di kursi, mengelilingi meja. Dengan demikian, semua orang di tempat itu telah menunjukkan senyuman. Walaupun makanan hangat belum dihidangkan, semua orang di sana menunggu seperti ini. Tidak tahu sudah berapa lama tidak makan makanan hangat. Penunjukan perasaan yang penuh harapan. Wah, sudah datang. Makanan hangat mulai seperti ini. Sepiring demi sepiring dibawa masuk. Semua orang buka makanan yang masih panas. Mereka menyantapnya dengan senyum lebar di wajah mereka. Bahkan, anak-anak usia dini pun tersenyum dengan sangat menggemaskan. Wajah setiap orang dipenuhi dengan sukacita. Mereka tersenyum lebar seperti seolah-olah mengeluarkan sinar. Kita sering membicarakan cahaya yang menyinari. Seperti inilah ketika setiap orang melihat insan Seci datang. Mereka dengan cepat meletakkan sendok, kedua tangan menunjukkan hebat. Semua sangat gembira. Inilah mengapa harus melatih diri. Ini jika bukan karena bertemu Dharma dalam jangka waktu yang panjang, batin telah terlatih sampai tiada wujud keakuan, tidak ada yang ingin dinikmati diri sendiri. Ini adalah demi semua makhluk rela menderita. Semua orang rela, begitu rela mengeluarkan uang kantong sendiri. Naik pesawat, naik mobil jarak jauh sampai ke tempat. Dengarnya, beberapa hari ini, semua orang sudah lelah. Ada yang mengalami flu, tidak sedikit kena flu. Dokter di sana mendengar bahwa di dalam kelompok relawan kita ada yang flu. Dokter otomatis datang, menunjukkan mereka hendak datang memberikan perhatian kepada kita, hendak membawakan obat untuk kami makan, dan memeriksa penyakit kami. Bersumbangsi mencintai orang lain seperti ini juga dicintai orang. Membuat warga setempat bersedia datang bekerja sama dengan kita.
bekerja sama melakukan kebajikan. Orang kita ada kena flu dan sudah lelah, tetapi ada dokter yang rela datang, memberikan obat dan memeriksa penyakit. Kita juga sudah menerima pengobatan gratis. Ini adalah semua orang di dunia bagaikan satu keluarga. Kekuatan cinta kasih berasal dari saling menghormati. Semua ini membutuhkan waktu yang panjang, pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan dengan penghormatan. Jarak bukanlah suatu batas. Meskipun mereka dari tempat jauh, dari Inggris, Perancis, ataupun Jerman, dan sebagainya. Ada sangat banyak negara yang tidak bisa disebutkan semua. Ada 12 negara yang jaraknya begitu jauh. Mereka berkenan datang. Mereka menggenggam waktu, tidak menyia-nyiakan setiap detik. Menjalin jodoh baik seperti ini, saling menghormati dan saling mengasihi. Dengan warga setempat harmonis, saling membagikan cinta kasih. Inilah yang dilakukan oleh bodhisatwa kita saat ini. Mereka adalah bodhisatwa dunia. Sang Buddha berharap agar kita dapat menapaki jalan bodhisatwa. Bodhisatwa muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Tempat di mana ada makhluk yang menderita, akan ada bodhisatwa yang pergi meringankan penderitaan mereka. Meskipun kita tidak bisa selamanya memberikan kepada mereka sebuah tempat di mana mereka bisa berdiam dengan damai dan bahagia, namun di dalam proses ini kita berusaha bisa membantu mereka selama beberapa hari. Maka selama beberapa hari bersungguh hati membantu mereka. Tentu saja dalam interaksi dengan mereka, kita berharap agar setiap orang dapat penuh ketulusan dalam keyakinannya masing-masing, agar benih cinta kasih tertanam di hati setiap orang, membuat setiap orang kelak bisa tiba di tempat yang aman dan tentram. Jika bisa memperbaiki kehidupan mereka, juga bisa membantu orang lain. Ini adalah cinta kasih. Cinta kasih dapat bersiklus terus dan terus-menerus bersumbangsi. Jadi, kita bukan hanya sedikit nafsu keinginan sudah berpuas diri. Kita tidak lagi ternodai oleh kerisauan dan kegelapan batin. Kita tidak ingin hanya memberikan kebaikan pada diri sendiri, tapi kita tanpa pamrih menggunakan cinta kasih untuk bersumbangsi. Tidak peduli di tempat manapun, tidak membedakan agama apa yang kita hadapi adalah orang banyak. Bersumbangsi demi orang banyak yang menderita yang kita hadapi adalah penduduk setempat dengan hati yang penuh kasih. Kita di tempat itu menginspirasi orang-orang untuk bersama-sama dengan cinta kasih bersumbangsi. Tidak ada agama yang saling mengucilkan. Adalah sama-sama semua orang dengan cinta kasih yang saling menghormati. Cinta kasih ini bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong, bersumbangsi demi orang-orang yang menderita. Mari selanjutnya, Naskah Sutra. Naskah Sutra sebelumnya mengatakan seperti demikian. Mereka telah menyadarkan dan membebaskan tak terhingga makhluk. Semuanya telah memperoleh pencapaian. Sekalipun orang-orang yang berkeinginan kecil dan malas, secara perlahan-lahan memungkinkan mereka untuk mencapai kebudaan.
Mereka secara diam-diam di dalam menjalankan praktek bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan serawaka, minim nafsu keinginan, dan muak akan samsara. Sementara dalam kenyataannya, mereka sedang memurnikan tanah Buddha. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Biarpun mereka melatih dharma kendaraan kecil, mensucikan batin diri sendiri, sebenarnya seperti ini pelan-pelan sudah bisa bergerak menuju kendaraan besar. Karena di tengah kelompok kendaraan kecil, ada orang yang secara diam-diam di dalam menjalankan praktik bodhisattva. Mereka di luar menampakkan penampilan serawaka. Dengan cara ini, mereka dengan sabar mendekati dan membimbing. Beginilah cara Purna Maitrayani Putra. Sejak kalpa sebanyak butiran debu dahulu, terus sampai sekarang, tetap sama di tengah para Saha Buddha Sakyamuni. Juga sama seperti ini, melepas statusnya untuk membimbing orang. Orang yang dibimbingnya sudah sangat banyak. Jadi, selanjutnya, bab naskah sutra mengatakan, menunjukkan pada orang banyak kalau mereka memiliki 3 racun batin, juga menampakkan tanda dari pandangan sesat. Demikianlah para muridku, menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Sekiranya aku menyampaikan sepenuhnya berbagai hal tentang penampakan dan bimbingan dari mereka, para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Purna Maitrayani Putra menampakkan wujud serawaka. Meskipun sudah memurnikan pikiran sendiri, memurnikan negeri Buddha sendiri, namun dia menggunakan seperti ini, menampakkan wujud kendaraan kecil ini, yaitu menunjukkan pada orang banyak kalau mereka memiliki 3 racun batin. Dengan wujud serawaka ini melatih diri, ingin semua orang tahu, demikianlah cara melatih diri. Berbagai noda batin dan kegelapan batin di dunia bukan lain adalah semua orang memulainya dari 3 racun. 3 racun ini ada di mana? Mulai ingin kita tahu, 3 racun ini ditambah lagi dengan pandangan sesat dan lain sebagainya. Banyak murid menampakkan wujud demikian, ingin agar orang-orang tahu harus melatih diri. 3 racun ini muncul dari pikiran kita, sedangkan pandangan sesat juga muncul dari pandangan dan pemahaman. Semua ini harus melihat racun di dalam batin setiap orang. Menunjukkan pada orang banyak kalau mereka memiliki 3 racun batin, juga menampakkan tanda dari pandangan sesat. Menunjukkan 3 racun batin seperti Sariputra menyimpan kebencian dan Nanda melekat pada nafsu, menampakkan pandangan sesat seperti 3 Kasapa bersaudara yang sebelumnya adalah Brahmana. Seperti putra dari Sari. Siapakah putra dari Sari ini? Sariputra. Semua orang harus ingat, Sariputra adalah putra dari Sari. Sariputra menyimpan kebencian, tabiat buruk. Sang Buddha pernah menyampaikan sebuah kisah dari Sariputra. Ular beracun menggigit raja. Di tubuh sang raja, saat racun ular itu mulai bereaksi, butuh ular beracun ini untuk mengambil kembali racun ularnya, barulah bisa menyelamatkan sang raja. Seperti kita sekarang ini berkata,
Digigit ular harus segera mengetahui itu ular jenis apa. Karena jika tahu jenis apa ular tersebut, bisa menyuntikkan serum yang tepat. Serum tersebut berasal dari racun ular yang sudah melalui proses pengelolaan di laboratorium pabrik obat, disebut sebagai serum. Dengan begini, untuk penawar racun, zaman dahulu juga demikian. Jadi, raja tersebut nyawanya dalam bahaya. Menteri menangkap ular itu. Ia ingin ular menarik kembali bisa ularnya. Ular ini berkata, "Karena saya sudah meludahkannya, mau saya menariknya kembali tidak mungkin." Tetapi para menteri ini demi menolong raja terus mengancam ular ini untuk menarik kembali bisa ularnya. Tapi ular ini tetap tidak bersedia. Mereka menggunakan sebuah lubang api, sekumpulan api, menggali sebuah lubang, di dalamnya ada api, menyalakan api. Berkata pada ular ini, "Kamu jika masih tidak menarik kembali bisa ular, kamu akan dimasukkan ke dalam lubang api ini. Api akan membakarmu sampai mati." Ular ini sangat keras kepala. Hati yang penuh kebencian itu sangat kuat. Tidak bersedia, lebih baik dimasukkan ke api. Tidak mau menarik kembali bisa ular. Ini sudah pernah dibicarakan oleh Sang Buddha. Kemelekatan Sariputra, keras kepalanya itu, batinnya seperti ini. Dalam melatih diri juga sangat teguh. Tapi jika ada yang tidak benar, ingin dia merubahnya juga tidak gampang. Setiap orang, murid Sang Buddha yang berada dalam perkumpulan, masing-masing juga memiliki tabiatnya sendiri. Maka itu, Sang Buddha memberitahu semua orang cerita tentang seekor ular ini. Sariputra sangat keras kepala. Walaupun dia paling bijaksana, batin pencerahannya sangat teguh, namun juga sangat keras kepala. Sifat masa lalunya, temperamennya seperti ini. Sekarang pun sifat keras kepalanya ini masih ada, belum sepenuhnya dihilangkan. Bahkan saat kita melatih diri adalah harus melatih tabiat buruk kita. Tabiat buruk kita di masa-masa yang sudah lama berlalu, juga di dalam sebab dan akibat, terus bertumbah lahir. Seekor ular yang berbisa akhirnya membina diri. Membina diri sudah berapa lama? Tabiat buruk ini masih ada. Maka 3 racun batin seperti putra dari Sari, kebencian yang dipendam oleh Sariputra ini adalah di masa lalu. 3 racun batin merupakan 5 belenggu tumpul. Pandangan sesat merupakan 5 belenggu tajam. Para makhluk memiliki penyakit ini. Orang suci mengobatinya dengan menggunakan racun melawan racun, memungkinkan mereka untuk sembuh sendiri. Nanda melekat pada nafsu. Nanda adalah saudara Buddha yang seayah tetapi beda ibu. Adalah adiknya. Adik yang seayah yang terlahir dari tantenya bernama Nanda. Dia terlahir dengan penampilan yang sangat agung. Dia juga adalah seorang pangeran. Dia sudah berkeluarga. Putri mahkota sangat cantik. Mereka berdua melekat pada keserakaan terhadap cinta kasih, menikmati hidup di dalam nafsu akan cinta kasih. Suatu hari, Sang Buddha sengaja dengan tangan memegang mangkok, berjalan di bawah pavilion tempat tinggal sang pangeran. Berjalan melewati, sang pangeran berada di atas pavilion.
sedang menikmati kesenangan bersama permaisuri, dengan gembira menikmati kehidupan duniawi yang menyenangkan. Dari atas melihat ke bawah, melihat mangkok Sang Buddha yang masih kosong. Secepatnya dari pavilion dia turun ke bawah dan menerima mangkok dari Sang Buddha, lalu keluar dengan mangkuk yang dipenuhi dengan nasi dan sayur. Seketika Nanda mengambil mangkok, Sang Buddha meluruskan jalannya ke arah depan. Nanda dengan mangkok berisi nasi ini ingin segera dapat mengantarkannya sampai ke depan Sang Buddha. Dia berjalan semakin cepat. Jaraknya dengan Sang Buddha semakin jauh. Maka demikianlah dia terus mengikuti sepanjang jalan, mengikuti sampai ke wihara Sang Buddha. Sang Buddha menerima makanan, kemudian membabarkan dharma kepada Nanda. Saat itu Nanda dari mulutnya berkata, membina diri ternyata adalah jalan pembebasan. Sang Buddha kemudian berkata, Nanda, membina diri. Satu kata, Nanda harus membina diri. Mari para murid, para biksu, semua orang membantu Nanda untuk cukur. Dengan demikian, Nanda tidak dapat terlepas dari ujian ini. Mulai dicukur. Namun walaupun tubuh sudah mengenakan jubah pakaian biksu, walaupun sudah menjadi biksu, namun setiap hari terus merindukan putri mahkotanya, merindukan kebahagiaan yang dia nikmati di istana. Jadi, dia setiap hari, siang malam terkenang dalam hati, terus berpikir untuk pulang. Ada satu kali, semua orang sedang keluar pindah patah. Dia tinggal untuk berjaga. Melihat semua orang tidak ada di tempat, dia mengambil kesempatan ini segera lari pulang. Sang Buddha kemudian menyuruh orang untuk memanggilnya kembali, mulai membabarkan dharma lagi kepada Nanda, membawa Nanda ke tempat yang tenang untuk bermeditasi, membuat Nanda melihat. Lihat, sebenarnya tempat ini begitu tenang. Melihat monyet-monyet itu memetik buah dan memakannya seperti ini. Melihat monyet ini, ada monyet jantan, monyet betina, dan monyet kecil. Nanda kemudian berkata, Ayah, para makhluk sungguh sangat kasihan. Monyet ini, monyet betina begitu jelek. Monyet jantan itu masih begitu menyayangi dia, keluarga ini. Sang Buddha tersenyum pada Nanda. Ketika Nanda melihat senyum langka Sang Buddha, dia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, saya baru saja mengucapkan kata-kata demikian. Anda tersenyum. Apa maknanya? Sang Buddha berkata, Ayo Nanda, Anda berkata monyet betina itu sangat jelek bukan? Ya, saya akan mengajakmu melihat wanita yang sangat cantik. Di mana? Seberapa cantiknya? Putri mahkotaku yang paling cantik. Apa benar putri mahkotamu begitu cantik? Mari duduk dan bermeditasi. Fokuskan pikiranmu. Demikianlah menyuruh dia untuk duduk. Pikiran terfokus. Pikiran terfokus. Tidak memunculkan satu niat pikiran pun. Tiba-tiba rasa tubuh mulai melayang-layang. Telah melihatnya. Melihat suatu kondisi. Istana yang megah. Ini tidak ditemukan di dunia. Kemudian terlihat lagi sekelompok besar wanita cantik, sangat cantik. Bagaimana wanita surgawi ini begitu cantik? Bagaimana ada begitu banyak? Sang Buddha berkata, Anda pergi dan tanyakan kepada mereka. Ketika bertanya, mereka berkata, Istana ini adalah untuk masa mendatang. Anda yang sekarang membagikan tekad melakukan pelatihan diri di dunia.
berkahnya dia di masa mendatang, terlahir di alam surga. Istana di surga ini diciptakan untuknya. Kami sekelompok orang di sini berlatih bernyanyi dan menari, menunggu saat Nanda terlahir di surga. Kami semua orang akan melayaninya. Setelah Nanda mendengarkan, apakah benar demikian? Kondisi demikian ini. Buddha pun memanggilnya. Nanda, sini, apa yang kamu lihat? Buddha, mengapa Anda memanggil saya? Saya telah sampai pada... Nanda menyampaikan kondisi ini kepada Buddha. Buddha pun mengatakan, benar, melatih diri. Kamu harus memupuk berkah. Di masa mendatang, kamu bisa terlahir di alam dewa. Bagaimana dibandingkan dengan kehidupan sekarang? Tentu saja baik. Ini seperti perbandingan antara kumpulan monyet dan dunia. Sampai di surga, keluarga di dunia, bagaimana bisa dibandingkan dengan surga? Tidak bisa dibandingkan. Baiklah. Nanda, coba kamu tenangkan batin lagi. Nanda mengira Buddha akan membiarkannya kembali ke surga, sehingga dia segera menenangkan batinnya. Mulai tenang, tubuh seperti terus tenggelam. Tenggelam, tenggelam. Kondisi yang terlihat itu adalah seruan kesedihan, sangat menderita. Kondisi alam neraka yang luas, berbagai macam alat penyiksaan, berbagai macam penderitaan pun ada. Dan terlihat lagi kuali besar. Ada orang di sana. Kuali besar pun mulai. Tungku sedang dinyalakan. Banyak sekali kayu. Mulai menyalakan api. Api mulai berkobar. Dalam kuali semuanya minyak mulai mendidih. Pada saat itu, Nanda sedang di tempat itu melihat sangat menakutkan. Sebenarnya apa yang ingin kalian lakukan? Mengapa begitu banyak minyak? Api begitu berkobar? Untuk apa? Kemudian mengatakan, ini sedang penunggu ada seorang yang berdosa di masa mendatang. Tamak akan lima nafsu. Sekarang sedang melatih diri dalam anggota Sangha bimbingan Buddha bernama Nanda. Karena tidak menaati sila dan aturan, tamak akan lima nafsu. Di masa mendatang setelah meninggalkan dunia, api di kuali besar ini sedang menunggu kedatangannya. Mendengar ini, dia terkejut. Tidak perlu dipanggil Buddha, dia pun sudah terbangun. Di saat ini, masih merasa ketakutan. Buddha bertanya kepadanya, bagaimana? Buddha, apakah benar-benar ada dunia dan surga? Buddha mengatakan, benar-benar ada. Melatih diri orang yang berbuat bajik, mempraktikkan kebajikan paling tertinggi terlahir di surga. Melakukan kejahatan paling tertinggi akan terjerumus ke alam neraka. Apakah kondisi di neraka begitu menderita? Ini masih belum termasuk menderita. Neraka itu setingkat demi setingkat. Semakin ke bawah bukan hanya menderita, waktu juga lama. Waktu di surga lama. Waktu di alam neraka juga lama. Waktu di dunia singkat dan menderita. Tetapi karma yang diciptakan, jika kebajikan, maka akan menikmati kebahagiaan yang lama di surga. Jika melakukan kejahatan, maka akan menderita di alam neraka dalam waktu yang lama. Sehingga harus percaya hukum sebab akibat. Buddha membabarkan begitu banyak dharma kepada Nanda. Nanda akhirnya meneguhkan batin pelatihan dirinya. Mulai saat itu, Nanda konsentrasi untuk memutuskan nafsu keinginan. Singkat kata,
3 racun ataupun pandangan sesat, ini semua diciptakan di dunia. Kita harus bersungguh hati. Ingat, melatih diri. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar, pandangan yang benar. Kita harus mengurangi nafsu keinginan dan berpuas diri. Harus memutuskan ketamakan dan juga terjun ke kerumunan orang banyak dan tak ternodai. Ini baru merupakan pintu dharma yang paling penting dalam melatih diri. Jika tidak berpengetahuan sesat, pandangan sesat, Kasapa pada masa lampau juga merupakan pengikut ajaran non-Buddhis. Buddha langsung membimbingnya masuk ke pintu Buddha, sehingga dikatakan, mempelajari ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati. Dunia penuh penderitaan dan singkat. Waktu di surga dan alam neraka sangat panjang. Jika kita tidak berhati-hati, akan terjerumus ke neraka, sangat menderita. Neraka di dunia, lihatlah, jika ada begitu banyak neraka di dunia, para makhluk yang menderita tak tertahankan, benar-benar membutuhkan bodhisattva dunia untuk memberi bantuan. Sehingga perlu setiap orang membangkitkan hati bodhisattva, mempraktikkan jalan bodhisattva. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.